Welcome back to channel YouTube aku, Acit Astri, dan kali ini aku mau nanjak ke Puncak Bucu. Dan karena hari Sabtu, ini banyak pesepeda juga. Dan aku biasanya memilih untuk bersepeda di pagi hari karena udaranya lebih sejuk. Nah, ini jalur yang sering aku lewati, yaitu jalur sebelum jembatan Ngampon. Dan pemandangan di Sydney itu masih banyak persawahan dan udaranya tuh seger banget. Meskipun jalan di sini tuh banyak yang berlubang, cuman karena pakai MTB ini tetap nyaman. Kecuali pakai RB ya, nggak support. Nah, ini kita udah mau melewati jembatan Ngampon. Dulu waktu pertama kesini tuh takut lewat jembatan gantung ini karena berasa kayak ngeri ya. Cuman karena udah terbiasa jadi nyaman aja pas ngelewatin ini. Dan setelah jembatan Ngampon ini kita pilih jalur ke kanan. Jalur jalan raya kebanyakan. Nah, ini kita pilih ke kanan. Nah, setelah melalui jalan raya ini, nanti ada pertigaan, tapi bukan pertigaan yang depan ini ya, masih ada depan lagi pertigaan, kita pilih ke kiri. Nah, ini udah belok ke kiri, dan Puncak Bucu itu kelihatan di sana itu yang hijau tinggi itu. Nah, itu Puncak Bucu. Cuman memang jalan di sini ini termasuk jalan yang banyak rusaknya. Jadi memang kalau mau ke sini paling enak pakai MTB aja. Nah, ini udah mulai naik. Dan kita tuh harus hemat energi karena tanjakannya itu panjang untuk sampai ke Puncak Bucu. Udah mulai naik-naik ya. Meskipun nggak yang naik banget. Dan yang paling seru itu kalau kesini karena jalurnya itu syahdu banget. Banyak pepohonan dan rindang, jadinya itu meski kita berkeringat tidak merasa kayak gerah banget karena memang jalannya itu rindang. Nah, ini aku agak percepat ya biar nggak terlalu lama. Nah, ini dari tadi itu ini nanjak terus, cuman tanjakan yang di sini itu masih bersahabat banget dengan kontur jalannya yang masih halus, terus tanjakannya yang tidak curam banget. Di sini tuh lebih nyaman ketimbang tanjakan-tanjakan nanti di akhir. Nah, ini memang kita harus bener-bener menghemat energi. Jadi aku speednya memang pelan, dan di depan situ tuh udah mulai ini yang belokan ini tanjakannya lumayan curam ketimbang tanjakan yang tadi. Ini aku tetap menghemat energi biar nyaman. Ini pun sudah ngos-ngosan ya istilahnya sampai sini tuh. Nanti ada video aku yang liatin belakang. Jadi GoPro-nya aku ambil bentar, terus aku shoot bagian belakang biar kelihatan. Nah, ini di paling pojokan ini yang ritmenya itu harus agak cepat dibandingkan yang awal tadi. Karena memang nanjak jadinya keseimbangan sepeda itu kayak goyang-goyang kayak gitu ya. Suara aku juga udah ngos-ngosan, tapi ini ngos-ngosannya masih bisa diterima. Nah, itu kelihatan kan di belakang itu tadi tanjakannya seberapa curamnya. Ini nanjak terus. Nah, di sini aku sudah mulai mengurangi giginya ya, dipindah ke yang ringan karena ini nanjak lagi. Dan biasanya kalau orang yang pertama kesini merasa berat dan beberapa kali berhenti, tapi kalau udah terbiasa kita bisa menikmati setiap kayuhan di tanjakan ini sampai nanti ke Puncak Bucu. Dan memang kalau nanjak itu kita harus menyesuaikan ritmenya dan mengatur nafas juga. Dan di sini itu merupakan jalur yang lumayan ramai.
Jadi nanjaknya itu sebisa mungkin di lajur kiri. Kalau mau zigzag bener-bener memperhatikan depan itu gak ada kendaraan yang mau lewat. Jadi aku lebih sering di jalur kiri. Kecuali memang kayak terpaksa harus zigzag bentar karena memang itu agak curam dan dilihat dari depan itu memang aman ya berani. Cuman seringnya memang di lajur yang kiri. Nah ini lumayan berat karena tadi dari awal udah nanjak dan di sini masih nanjak terus dan memang nggak kaleng-kaleng ya. Tanjakan di sini tuh di samping panjang itu juga ada beberapa titik-titik yang curam. Nah untungnya ini beberapa waktu lalu tuh udah dicor halus. Sebelumnya ini jalan yang rusak, cuma nanti di depan sana itu banyak yang belum dicor halus juga. Jadi kita nanti melewati jalan yang berlubang-lubang kayak gitu. Nah di depan sini nanti kita melewati jalan yang lumayan datar bentar, agak bernafas ya untuk menikmati perjalanan karena nggak nanjak tapi cuma bentar. Nah ini di depan sudah mulai nanjak lagi, dan kenapa ini nggak aku percepat karena kalian biar bisa tahu seberapa rusaknya dan seberapa nanjaknya. Nanti juga aku mau buat konten yang pas aku turun tapi nggak tak gabungin sama ini, nanti konten yang aku turun sendiri jadi kelihatan banget seberapa curamnya pas kita turun pakai sepeda ini. Nah ini lumayan berat, nafas udah ngap-ngap, ngos-ngosan, cuman masih bisa bertahan sampai sini karena udah kebiasaan ya. Aku tahu sendiri dimana kemampuan aku. Ini disuguhi dataran lagi bentar, tapi setelah belokan di depan sana itu nanti kita udah mulai ke inti tanjakan Puncak Bucu yang sering orang bilang namanya ulo koros ya, karena mungkin panjang berkelok-kelok jadi kayak ulo kayak gitu mungkin ya. Ulo itu dalam bahasa Indonesianya ular. Nah ini udah mulai nanjak lagi. Aku pakai gigi yang paling ringan dan memang speednya nyiput karena berharapnya bisa selesai tanjakan sampai ke Puncak Bucu tanpa berhenti. Nah ini nanjak lagi, cuman papasan sama bapak-bapak dan aku selalu tegur sapa. Nggih, Pak. Nah setelah belokan ini masih nanjak ya. Meski nanjaknya itu nggak terlalu tajam yang sebelah sini, tapi ini nanjak terus sampai nanti ketemu belokan depan sana itu tanjakan yang lebih curam. Dan aku ini beberapa kali ngepasin kamera takutnya nanti nggak kerekod. Emang niatnya buat ngerekod biar teman-teman tuh tahu seberapa berat tanjakan ke Puncak Bucu. Nih lumayan kan kerusakan di sini, dan beberapa kali papasan sama entah sepeda motor atau mungkin orang jalan. Jadi memang di sini walaupun ini nggak ada rumah-rumah tapi banyak yang lewat dan tetap harus di lajur kiri ya, karena di sini itu sering banget orang lewat karena jalur utama untuk ke bawah, dan karena di atas sini itu ada pemukiman warga memang. Cuman nanti setelah tanjakan semuanya selesai, ini udah nanjak, ini lumayan berat ya di belokan ini. Tanjakannya kembangannya lumayan curam dan juga rusak. Kalau di depan sana di samping rusak itu lumutan karena mungkin musim penghujan dan banyak pohon jadinya rindang jadi berlumut. Jadi benar-benar harus hati-hati, kita harus siap siaga. Aku selalu kalau nanjak kayak gini tangan juga megang ke rem, takutnya pas tiba-tiba kita butuh untuk berhenti jadi bisa langsung berhenti tanpa terjatuh. Dan memang harus hati-hati, harus sigap. Jadi kenapa aku pakai GoPro-nya di chest strap dada seperti ini, karena biar perjalanan aku untuk nge-record ke Puncak Bucu di tanjakan itu lebih aman. Jadi beda dengan tanjakan yang kayak di Sosok, Gebang ataupun di Gunung Wangi yang mungkin masih bisa make tangan untuk ngerekodnya. Karena kalau di sini itu selain curam dia tuh panjang banget, ini masih nanjak terus. Jadi kalau yang memang suka tanjakan bisa dicoba nanjak ke Puncak Bucu. Cuman
karena di Puncak Bucu itu tidak ada yang jualan di atas, ya bawa bekal sendiri, beda dengan tempat lain. Dan di sini memang bagi penyuka tanjakan aja sih sama pemandangan. Kalau untuk jajan-jajan ya jangan harap di sini ada jajan-jajan, karena ada satu angkringan yang kadang buka kadang tutup. Jadi ya memang kalau aku lebih suka sama tanjakannya. Nah ini yang pojokan ini, di samping dia agak licin, kita harus bener-bener ritme dipercepat karena di sini tuh lumayan kemiringannya, agak berat memang di paling tikungan pojok ini. Nah yang sering terjadi di belokan ini papasan sama orang, makanya kenapa aku selalu di lajur kiri. Memang di sini itu lumayan ramai untuk lalu lalang orang ya. Nah udah melewati tanjakan ini tuh nafas bener berat, dan aku nggak sadar ternyata jilbab aku tuh mau nutupin kamera ini ya di sini ya. Ini nanti ada kayak datar bentar, cuman di pojok mau belokan depan itu mulai nanjak lagi, dan tanjakannya hampir sama dengan tanjakan barusan, panjang dan lumayan curam. Nih aku lihatkan di video kecil di sebelah sini, ini bentuk tanjakannya berkelok-kelok dan lumayan curam. Nih aku udah mulai nanjak lagi, menyetabilkan kayuhan biar bisa tetap nanjak sampai akhir Puncak Bucu. Cuman kalau di sini tuh lebih mending dibandingkan tanjakan sebelumnya, karena tidak serindang yang bawah, jadinya jalan itu kena cahaya dan nggak banyak berlumut, jadi nggak selicin yang tadi. Cuman tetap ini tanjakannya itu panjang dan juga lumayan curam. Dan serta kalau udah sampai sini tuh bener-bener tenaganya udah kayak habis, kayak udah melewati tanjakan, dan ya kita harus bener-bener ngatur ritme, ngatur nafas biar tetap kuat sampai atas. Ini lumayan aku percepat ya biar kalian tuh nggak bosen lihat tanjakannya yang lama banget, nggak selesai-selesai. Tapi memang beneran kalau di sini tuh kayak berasa kayak dimanjakan dengan tanjakan terus, tanjakan. Dan juga sebetulnya pemandangan alam sih sebelah sini, tapi kita harus hati-hati karena nggak ada kayak pembatas pagarnya, jadi jangan ke samping-samping dan bener-bener harus harus siap siaga terhadap medan yang memang nanjak terus seperti ini. Pokoknya nggak nyesel bagi yang suka tanjakan. Coba aja nanjak ke Puncak Bucu. Jadi kalian bisa mengerti seberapa beratnya sih tanjakannya. Kalau biasanya ke itu aja, misalkan ke Sosok aja atau Gunawangi aja, cobain ke sini. Cuman kalau memang pertama kali ya mending bawa temen, atau mungkin banyak berhentinya kalau mau sendiri, karena memang di samping lumayan panjang tanjakannya, kita juga harus benar-benar ngerti kondisi badan kita, takutnya kenapa-kenapa di jalan. Dulu awal-awal juga aku ngerasa kayak berani nggak ya kesini sendiri, cuman akhirnya berani karena nyoba pertama sama Mbak Sri Hinawati itu lolos, terus akhirnya nyoba sendiri, tapi udah ngerti medannya, jadinya ya kita udah siap siaga. Nah ini masih nanjak, cuman nanti di depan sana kalau sudah ketemu pos kampling kita disuguhi turunan. Nah ini udah mulai turun, dan aku inget sok itu tadinya tak kunci, aku buka lagi biar aman. Dan ini turunannya itu bener-bener main curam juga di sini, tapi seru. Setelah naik kita disuguhi turunan, nanti ada beberapa yang datar-datar, terus habis itu nanjak lagi. Maafkan aku yang berkali-kali benerin kamera ya, karena mau ketutupan sama jilbab aku. Nah ini salah satu yang favorit aku suka perjalanannya, itu pemandangan sawah sini. Nanti kamera aku ambil terus aku lihatkan. Tuh kan pemandangannya bener-bener area pedesaan, persawahan yang membuat refresh pikiran. Nah ini masih datar ya, habis ini ada tanjakan lumayan
melewati masjid dan rumah Pak Dukuh kalau nggak salah ya, aku sering baca di situ. Nih, hijau banget pemandangannya dan ini mulai naik dan aku mulai ngepasin gigi ke gigi yang lebih ringan dan ini aku out of saddle karena memang menyesuaikan medannya. Kalau butuh tenaga lebih kadang mau tidak mau ya berdiri kayak gitu. Nih mulai nanjak lagi, kita disuguhi tanjakan yang gak henti-henti, yang kayak perasaanku kamu jadi gak ada berhentinya. Kelihatan kan di depan sana itu masih ada tanjakan-tanjakan lagi. Cuman ini kayak tanjakan penutup ya. Jadi lumayan panjang di sini tanjakannya melewati masjid ini. Tapi setelah nanti melewati masjid, melewati rumah Bapak Dukuh atau apa ya kalau nggak salah. Nah itu udah mulai datar dan udah mendekati Puncak Bucu, tempat aku biasanya istirahat dan menikmati pemandangan. Nah ini masih nanjak. Pokoknya nanjak rakepena itu ya. Ini kalau yang suka nanjak monggo dicoba. Cuman cocoknya pakai MTB ya kalau kesini, atau mungkin kalau yang punya full sus bisa dicoba karena ada beberapa tempat yang deket Puncak Bucunya itu jalan yang nggak rata dan masih tanah, bisa dicoba untuk ngetrek di situ gitu. Nah ini lumayan, habis ini aku percepat biar sampai ke Puncak Bucu. Pokoknya seru banget. Terima kasih, ini udah mau sampai. Terima kasih buat yang nonton sampai di sini. Nah, di depan sana itu sebetulnya Puncak Bucu sendiri harusnya belok ke kiri. Cuman di sana itu banyak nyamuk. Jadinya aku lebih suka berhenti di gardu. Kok gardu sih namanya? Rumah-rumahan sawah di tengah sini. Aku lebih suka di sini karena di sini pun udaranya udah seger, pemandangannya bagus, nggak banyak nyamuk dan bisa membuat konten juga dengan pemandangan alam yang bener-bener indah banget. Tapi kalau masuk ke sini itu memang jalannya agak rusak, tapi aku seneng sih lewat jalan-jalan yang bergelunjal kayak gini sambil calm down, maksudnya pendinginan karena tadi udah nanjak-nanjak. Sekian vlog dari aku, nanti aku buatkan konten yang aku turun tapi terpisah dari ini ya. See you, bye bye. Kita udah sampai.